Shalom. Gimana? Sehat semuanya? Sehat ya, puji Tuhan ya, sukacita ya. Saya senang sekali kalau semuanya bisa sehat, bersukacita ya. Belum lama ini kan kita habis merayakan apa? Imlek ya, tahun baru Chinese ya. Saya senang kalau melihat anak-anak kecil, pokoknya semuanya kayak saya melihat semuanya senang, saya ikut senang gitu. Waktu hari Minggu lalu itu Imlek kedua ya. Imlek kedua itu pas hari Minggu. Saya lihat di ruang serbaguna itu ada oma-oma keluarin angpau buat anak-anak sekolah minggu. Saya kayak kasih Tuhan ya. Begitu oma-oma keluarin angpau itu buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang balita itu lucu saya lihat. Oh, dia lihat ada angpau, dia langsung peluk si oma. Kyonghi. Yang satu lagi nyamperin dengan sopannya, dengan manisnya. Kyonghi, oma. Aduh, saya lihatnya lucu ya, anak-anak kan polos ya. Tapi saya melihat mereka senang dapat angpau, saya ikut senang gitu loh. Kenapa? Karena saya juga dapat angpau. Pasti oma-oma, opa-opa juga dapat angpau lah ya. Tapi kata Pak Gembala, angpau yang paling besar itu dari Tuhan Yesus. Keselamatan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, saya mau mengajak melihat satu video, ini udah lama. Tapi saya senang sekali, kenapa? Saya merasa inilah Tuhan selalu mau membuat anak-anaknya berbahagia. Kalau anaknya berbahagia, Tuhan ikut senang melihatnya. Mari kita saksikan, tolong ini lampunya dimatikan supaya bisa lebih jelas. Ya. Hey Lily, do you want to open a birthday present early? You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How's my oneness? What else? I got a movie. How's my oneness? I just didn't. Mommy, how? Whoa. No. Pajamas. What kind are those? There's a monster. I mean, there's not. Minnie Mouse. What else is in there? Pajama pants. Wow! One, two. Do you remember? Show me. What does it say? I don't see. What else is in there? Snacks? What else is More snacks? That's it. Where do you think we should take all this stuff? in here? Where do you want to go with it? You could go anywhere. Where do you want to go? Why don't we go? Okay. Now. Today. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. We're Yes, we're going.
Ya puji Tuhan ya. Saya selalu melihat video ini, saya senang sekali. Tuhan lebih tahu segala kebutuhan-keperluan kita, amin. Dan Tuhan sampai saat ini selalu berusaha untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita sebagai orang tua, dari anak kita baru lahir, ya pasti mungkin belum lahir aja dalam perut kita udah memikirkan ya. Kita mau berusaha, kita berdaya upaya, kita mau melakukan, bekerja untuk apa? Untuk supaya anak kita mendapatkan yang terbaik, benar? Dapat sekolah yang baik, ya, dapat pekerjaan yang baik, dapat makan minum pakai yang baik, makanan yang sehat, yang bergizi, ya. Itu orang tua melakukannya dengan rela hati loh, dengan sukacita. Kenapa? Karena mengasihi anaknya. Walaupun anaknya nanti udah besar gitu ya, udah berkeluarga, berharap, berdoa supaya dapat pasangan yang baik, yang setia. Benar? Walaupun anaknya udah berkeluarga, berbahagia, pasti orang tua itu tetap memperhatikan, memikirkan sepanjang hayat hidup orang tua. Dan kalau anaknya berbahagia, pasti kita melihatnya juga senang ya, kita melihatnya juga bahagia kalau anak kita berbahagia. Itulah Tuhan. Tuhan melakukan apapun supaya kita dalam keadaan baik-baik saja. Supaya kita dalam keadaan berbahagia, senang, semuanya tercukupi. Amin. Apalagi kalau anaknya tumbuh ya menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua, hormat kepada orang tua. Pasti kita lebih senang lagi. Iya kan? Benar gak sih? Apa ada anaknya yang menderita terus orang tuanya lihatnya senang? Haha, senang sekali anakku menderita. Gak ada ya orang tua seperti itu ya. Orang tua melihat anak senang pasti ikut senang. Begitu juga Tuhan. Kalau kita senang bahagia, Tuhan melihatnya senang. Maka kita kalau menari-nari buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, Tuhan senang melihatnya. Red? Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 6. Ya, bisa ditampilkan. Kitab Keluaran. Ada, bisa gak? Nah, ini dia. Kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Firman Tuhan ini di dalam kitab Keluaran menceritakan tentang bangsa Israel yang dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, ya, dan Tuhan memberikan hukum-hukum, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Contohnya ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah sujud kepadanya. Itu contohnya firman Tuhan itu, hukum-hukum itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan berkata di sini, di dalam Keluaran ini, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Menunjukkan kasih setia. Bangsa Israel ini sangat dikasihi Tuhan. Bangsa Israel kan tahu sendiri ya, yang udah pernah dengar ceritanya ya. Bangsa Israel tuh di Mesir itu sebagai apa? Sebagai budak. Budak itu statusnya sangat rendah sekali ya. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan akan dibawa ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Artinya tempat yang baik, tempat yang subur, tempat yang membuat bangsa Israel tidak kekurangan apa-apa. Semuanya tercukupi. Itu Tuhan mau membawa ke tempat yang demikian indahnya. Dan waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu sanggup melakukan apa saja untuk membawa yang dikasihnya ini ke tempat yang baik. Waktu Firaun Raja Mesir melarang untuk bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir ya, biar jadi budak aja di situ terus.
Tuhan membuat anak sulung di seluruh Mesir itu mati. Anak sulung Raja Fir'aun, anak sulung pegawai-pegawainya, anak sulung rakyatnya Mesir, anak sulung ternaknya, dombanya, kambingnya, keledainya, untanya, dan semua ternaknya yang sulung itu mati semuanya. Sehingga terjadi tangisan yang luar biasa di Mesir. Sehingga setelah itu bangsa Israel diperbolehkan keluar oleh Raja Fir'aun. Tuhan sanggup melakukannya loh. Tuhan sanggup melakukan apa saja buat kita supaya kita ini selamat. Makanya dia mengorbankan anaknya. Melalui kelahiran, kematian, kebangkitan. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu Tuhan lakukan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan lebih lagi Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kenapa? Diberikan Roh Kudusnya untuk mendampingi kita. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan tidak membawa melewati jalan orang-orang Filistin. Kenapa? Karena di situ sedang terjadi perang. Kalau bangsa Israel dibawa ke situ, maksudnya melewati itu, takutnya bangsa Israel ini takut sama perang, akhirnya mereka mau balik lagi ke Mesir. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel lewat jalan lain, yaitu gurun, padang gurun. Padang gurun itu kan nggak ada apa-apa ya, adanya pasir aja gitu kan. Tapi Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati apa? Menurunkan roti dari langit. Mana? Orang Israel itu tinggal keluar ambil makan yang kenyang. Gak usah repot-repot ke pasar cari masakan. Gak usah repot-repot bikin api untuk masak. Tuhan menyediakannya, tinggal makan fresh from the oven. Itu Tuhan nyatakan. Dan waktu siang hari di gurun itu kan panas, iya kan? Bangsa Israel disertai Tuhan oleh tiang awan. Pasti udah tahu ceritanya, anak-anak sekolah minggu biasanya udah tahu nih. Ya, tiang awan. Saya mau kasih lihat gambar tiang awan, tiang api. Supaya ada perkiraan seperti apa. Coba, nah ini dia. Ini tiang awan, tiang api yang ada di kemah suci. Coba yang di kemah suci. Bisa gambar satu lagi. Jadi kalau siang itu kan panas. Supaya bangsa Israel gak kepanasan, Tuhan membuat tiang awan. Jadi waktu tiang awan itu berjalan, bangsa Israel jalan. Waktu tiang awan itu berhenti, menetap, bangsa Israel berkemah di situ. Jadi bangsa Israel dituntun oleh tiang awan. Tuhan mempergunakan tiang awan itu. Nah kalau malam itu kan dingin dan gelap ya, di gurun itu dingin banget dan gelap gulita. Karena kan nggak ada tiang listrik di sana, nggak ada lampu ya. Jadi itu gelap gulita. Tuhan menjadikan tiang awan ini kalau malam itu seperti api, ya. Tiang awan ini seperti api gitu. Terus dia bisa menerangi dan bangsa Israel tidak kedinginan. Coba kita lihat, di padang gurun yang tidak ada apa-apanya, Tuhan memelihara, Tuhan menyatakan kuasanya. Saat ini kalau ada yang sedang merasa di padang gurun ya gersang begitu, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memelihara dengan caranya. Amin? Amin? Dan ini ditunjukkan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri, menyaksikan betapa Tuhan memelihara, betapa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai-sampai ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, walaupun bangsa Israel itu bersungut-sungut, mengeluh, sepertinya Tuhan membuat mereka jadi susah. Coba, kalau ada anak saudara udah disayang, udah dikasih, ininya itunya diperhatiin gitu ya, dumal melulu. Kalau dikasih tahu, nyautin, ngelawan, ngebantah.
Rasanya gimana? Makanya Tuhan bilang di sini, tuh aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, kata Tuhan. Ayat yang awal coba ditampilkan. Yang mengasihi Tuhan. Ya, yang mengasihi Tuhan, artinya mengasihi Tuhan apa? Melakukan perintahnya, melakukan ketetapan-ketetapannya, melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar di mulut saja berkata-kata tentang firman hebat, pintar, bahasa Yunaninya, Ibraninya, bukan. Tapi melakukan, itulah yang membuat Tuhan senang, saudara yang kasih Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya, Tuhan bilang itu tidak mengasihi Tuhan. Karena di dalam ayat, di dalam kitab Matius dikatakan, mereka yang mengasihi aku itu yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan. Kalau tidak melakukan, tidak mengasihi. Tapi kasih Tuhan itu ya selama-lamanya, saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Israel dengan mata kepalanya melihat sendiri mujizat yang dilakukan Tuhan. Sebaliknya, bangsa Israel tidak mengasihi Tuhan. Ketetapan-ketetapannya tidak dilakukan. Tapi saya percaya di sini semuanya kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintah-perintahnya, firman kebenarannya dalam hidup kita. Lalu bangsa Israel apa? Menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Dengan membuat lembu emas. Ya, mereka mengumpulkan semua emas yang punya sini, kumpul. Udah kumpul, dia membuat lembu tuangan dari emas itu dan mereka sujud menyembah kepada lembu emas yang mereka buat, mereka jadikan Allah mereka. Ini sungguh menyakiti hati Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau diibaratkan ini benar-benar anak-anak yang kurang ajar. Ya, anak yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih, bokam syah. Akhirnya bangsa Israel tidak bisa memasuki apa? Tanah perjanjian. Cuma 2 orang aja yang masuk. Yang lainnya semua mati di padang gurun. Tidak sampai. Padahal Tuhan memelihara luar biasa loh. Padang gurun itu. Bajunya, kasutnya 40 tahun. Gak rusak-rusak. Ini sepatuku nih. Kemarin itu udah copot talinya. Ini berapa tahun ya. Tapi gak dipakai selalu kan. Gak tiap hari. Paling kalau ibadah atau lagi pergi kemana baru pakai sepatu. Copot talinya karena mungkin udah lama ya. Pak Alcin lewat itu tukang sol, disolin 10.000 bisa pakai lagi. Puji Tuhan. 10.000. Haleluya. Tapi ya bangsa Israel 40 hari. 40 tahun. Bajunya, kasutnya nggak ada yang rusak. Heran ya. Udah melihat sendiri dengan mata kepala aja tuh mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Kok masih seperti itu kelakuannya ya? Mending kalau nggak menyaksikan sendiri, nggak mengalami sendiri gitu. Oh dari kata orang, masa sih bener nggak sih? Bener nggak ya? Karena nggak menyaksikan sendiri, nggak mengalami. Ini bangsa Israel mengalami sendiri, menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka loh. Tapi kenapa sih mereka sampai sebegitunya sama Tuhan? Karena tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya bukannya Tuhan yang kejam ya, bukannya Tuhan yang jahat ya. Semua tuh aturan-aturan yang Tuhan berikan, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya Tuhan. Seperti kita nih membuat perintah-perintah hukum, bukan hukum ya, maksudnya jam-jam tertentu. Misalkan contohnya nih, anaknya nih ya, tidur itu harus jam 9. Kalau kamu gak tidur jam 9, kamu main, besok sekolah mama gak kasih uang jajan. Ini dikasih sanksi kan. Kalau kamu main game terus, kalau kamu lihat handphone terus ya, lihat TikTok, lihat YouTube, kamu nanti handphonenya mama sita. Jahat apa baik? Menurut anak itu kita jahat. Ya. Tapi
itu kita lakukan untuk kebaikan anak kita. Nah, banyak sekali kita tidak mengerti apa yang Tuhan berikan, hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya itu supaya kita lakukan itu baik buat kita. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Bukan karena Tuhan kejam. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sampai saat ini dia terus berusaha untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Sudah seharusnya lah kita menghormati Tuhan kita. Sudah seharusnya lah kita melakukan perintah-perintahnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita anak yang tahu diri. Ya, bukan anak yang bawa kamsi yang gak tahu diri, kurang ajar. Kita menjadi anak-anak yang uhau kepada Tuhan. Kita mau setia menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Walau kehidupan kita bagaimanapun keadaannya. Ya, yang pertama tadi di garis bawahi tadi menunjukkan kasih setia bagi yaitu mereka yang mengasihi aku, ya. Jadi ingat ya, kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Walau di dalam kehidupan apapun, namanya orang hidup dimanapun pasti punya masalah. Iya kan? Mau di Indonesia, mau di negara yang hebat sekalipun pasti punya masalah. Mau dia pangkatnya apapun pasti punya masalah. Benar nggak? Nggak ada orang yang kebal dari masalah dalam hidup ini. Ya makanya Tuhan memberikan lagi di sini dikatakan, dan yang berpegang pada perintah-perintahku, kata Tuhan. Ya, kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan, itu baik buat kita. Masalah apapun dalam hidup kita itu mah biasa. Ya, nggak ada masalah lebih besar, lebih kecil, namanya masalah ya masalah. Kenapa Tuhan suruh kita pegang terus firman Tuhan, perintah Tuhan? Karena Tuhan tahu hidup kita di dunia ini, di bumi ini nggak mudah. Penuh tipu muslihat, penuh kejahatan, penuh penderitaan, penuh godaan, penuh masalah. Makanya Tuhan memerintahkan supaya kita ini pegang perintah-perintahnya, itu baik buat kita, bukan buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, saudara yang kasih Tuhan. Amin? Amin? Ya, Tuhan begitu sangat-sangat rindu melihat kita tuh berbahagia. Tuhan sangat-sangat rindu membuat kita tuh baik-baik saja keadaan kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita, Tuhan kok kenapa sih begini amat, sulit amat sih Tuhan hidup. Kenapa sih suami saya gak bertobat-tobat Tuhan. Padahal saya udah berdoa Tuhan. Kenapa sih Tuhan dagangan saya sepi aja Tuhan. Tuhan kok gak berkatin saya sih. Tuhan kok gak sayang sama saya. Tuhan kejam banget sih Tuhan. Enggak begitu saudara yang kasih Tuhan. Kita gak mengerti. Kenapa sih saya berdoa Tuhan? Oh Tuhan gak jawab-jawab Tuhan. Saya sakit gak sembuh-sembuh Tuhan, kok kejam amat, tega amat sama saya Tuhan. Enggak begitu saudara yang kasih Tuhan. Ya, kitanya yang gak ngerti. Kitanya yang gak mau ngerti, gak mau tahu. Kita tuh harus cari tahu, kita tuh harus pegang terus perintah-perintah Tuhan. Di dalam hidup kita yang tidak mudah ini. Bagaimana supaya kita mau pegang terus kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Perintah-perintahnya. Karena kadang-kali banyak orang merasa hebat. Banyak orang tuh merasa, bisa lah. Pakai pikiran sendiri, pakai akal sendiri, pakai cara sendiri. Kalau bukan karena saya yang kerja gak mungkin nih, bisa nih begini nih. Begini nih. Gak mengerti bahwa perintah Tuhan itu sangat berharga buat kita, buat hidup kita. Perintah Tuhan itu sangat bermanfaat sekali. Supaya kita mengerti bagaimana caranya supaya kita mengerti itu, bahwa perintah Tuhan itu sangat berharga, sangat baik buat kita. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan kita tetap pegang terus tuh. Kalau kita pikir, ini apa sih? Lepas aja. Tapi kalau kita tahu bahwa ini sangat berharga, ini sangat berarti,
Ini sangat bermanfaat, gak mungkin kita lepasin. Kita pasti pegang terus. Amin. Kita pasti pegang terus, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa pegang terus? Kita harus mendekat, membuat jalin hubungan intim sama Tuhan. Ya, kita menjalin hubungan intim sama Tuhan. Kalau kita melihat Google Map ya, itu ada Google Map itu apalagi kalau kita lagi di pesawat gitu ngeliat ke bawah tuh pas sudah mau mendarat atau baru itu kan kelihatan rumah-rumah kecil-kecil begitu yang nggak jelas. Di Google Map pun kalau kita nggak zoom begitu ya nggak terlalu jelas. Tapi kalau kita zoom begitu kita oh ini ada pom bensin. Oh ini ada warung ini nih Padang nih ini rumah dia sebelah sini nih. Itu lebih jelas kenapa? Karena kita deketin, kita zoom. Kalau kita mendekat juga sama Tuhan, kita akan lebih tahu. Kita akan lebih jelas sehingga kita memiliki keyakinan yang luar biasa untuk memegang terus perintah-perintah Tuhan itu. Amin. Kita harus jalin hubungan yang intim sama Tuhan. Jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok bisa, jangan sombong. Kita ini manusia sangat lemah, sangat rapuh. Apa yang harus dibanggakan? Apa yang harus disombongkan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Cantik, ganteng, semuanya sia-sia. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Manusia sekejap aja. Sebentar ada, sebentar lenyap. Kata firman Tuhan, seperti uap. Semuanya fana, jadi tidak perlu ada yang disombongkan, tidak perlu ada yang dipertahankan, ngotot-ngotot sama orang begitu ya. Akhirnya totonya hilang, mati. Apa yang dipertahankan? Gak ada yang dipertahankan. Ya kalau kita mau lebih lagi sama Tuhan, contohnya nih di dalam kitab Matius ya, kitab Matius pasal 13 ayat 44. Seperti kerajaan surga itu sangat berharga ya. Orang pasti mau pegang terus. Udah dibuka. Ah ini dia nih. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kalau kita lihat sebidang tanah, hanya sebidang tanah. Tapi kalau itu tanah berharga kita melihat, kok ada kayak kilap-kilap ya, kita deketin. Wah curiga nih, kita gali coba, oh benar-benar nih. Semakin dekat kita semakin tahu bahwa ini adalah ladang emas. Ini adalah ladang berlian. Mau gak kita lepasin? Mau gak kita lepasin? Gak bakalan dilepasin kalau perlu tidur di situ. Iya kan? Supaya itu gak hilang, gak kemana-mana. Kita pegang terus. Itulah perintah-perintah Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan supaya kita berpegang terus kepada perintah-perintah Tuhan? Yaitu karena di dunia ini tuh, ya begitu yang tadi seperti saya jelaskan ya. Penuh kejahatan, penuh tipu muslihat, penuh kelicikan, tipu daya. Makanya kita harus pegang terus perintah Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Bukan hanya kita dari dalam keadaan yang senang, keadaan yang mapan. Dan ada juga kita saat-saat dalam keadaan yang sulit. Kita tetap pegang. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Pegang terus kebenaran firman Tuhan. Pegang terus, lakukan terus perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Karena ini sangat berharga. Karena ini sangat bermanfaat buat kita. Amin. Saya mau cerita saudara yang kasih Tuhan. Dulu saya pernah cari sampah. Saya ke pasar induk jam 12 malam sama Pak Alcin naik motor. Cari sampah. Sampah apa? Sampah sayuran. Ya. Kalau di pasar induk tuh sampah sayuran tuh udah kayak gunung kecil gitu ya, kayak bukit begitu kan. Karena kalau di pasar induk yang benar-benar besar itu datangnya kan satu truk gitu kan. Banyak yang disortir itu sayuran kan dibuangin kan. Nah saya cari di situ. Pak Alcin tunggu di motor, saya cari korek-korek yang bagus-bagus saya ambil. Buat apa? Buat kasih makan ikan nila. Karena dulu Pak Alcin itu punya ternak ikan nila.
ya, dirajak. Nah, udah cari gitu ya. Biasanya Pak Alcin tunggu di motor. Ini dia naik ke bukit itu. Dia ini bagus nih Tri, ini bagus nih. Ini masih bagus nih Tri. Dia bantu pungut-pungut gitu kan. Udah penuh nih, udah banyak nih. Ayo Tri kita pulang, ayo Pak. Kuncinya gak ada. Jadi saya pernah kehilangan kunci itu 2 kali begitu. Kuncinya gak ada. Jatuh di bukit, di gunung sampah sayuran itu. Tadi kamu, iya tadi mungkin karena saya gini, nunduk-nunduk tuh di kantong jaket gitu ya. Jatuh kayaknya, cari nanti kita gak bisa pulang. Itu kunci rumah juga di situ kan. Akhirnya kita cari. Pak Alcin cari, enggak ketemu Luci, gak ada Tri. Waduh bagaimana ini udah jam 12 lewat, jam 1 bisa. Tuhan ini kuncinya kemana Tuhan, kita mau pulang saya bilang. Terus saya naik ke bukit itu saya buka gini, langsung ketemu. Ini Pak, ketemu Pak. Itu. Tapi sebelum itu saya juga pernah kehilangan kunci, pasti udah ada yang dengar kesaksian saya ya. Udah ada yang pernah dengar belum kesaksian saya, kehilangan kunci? Udah ya, siapa yang udah pernah dengar? Tuh 2, 3, 4. Oh iya ya, yang lama-lama udah dengar ya, tapi banyak yang belum dengar. Ini saya mau kesaksian lagi. Waktu itu kan kami kan ke Rajak tuh, mau ngasih makan ikan tuh Pak Alcin, ya kan? Itu kan di sana gitu daerah Tangerang. Nah, terus karena saya takut kalau ada kodok, kalau ada ular gitu kan. Itu rumput-rumputnya tuh tinggi-tinggi di sebelah situnya. Saya takut. Saya bilang, saya di sini aja Pak, di Uungan begitu. Kamu aja yang kasih makan. Nanti kalau udah, ya udah kita pulang, ya kan? Pak Alcin kasih makan tuh, ke sana gitu kan. Udah selesai, ayo Tri kita pulang. Oke, taunya ambil kunci motor nggak ada. Rupanya kantong celananya Pak Alcin bolong. Jadi kunci motornya ditaruhin, nggak tahu nyeplosnya di mana gitu kan. Aduh Tri, kantong saya bolong, kuncinya nggak ada, kunci motor gimana nih? Ya bagaimana, mana kita mau sangjitan lagi, ada ponakan mau sanggit kan kita mesti datang kan, mesti pulang dulu, mandi dulu, beberes dulu, apa dulu ya kan. Itu udah jam 1, sedangkan janjinya jam 3, ya 2 jam belum perjalanan pulang. Aduh gimana ini Pak, saya bilang ya kan. Kamu tadi kemana aja? Saya ke situ, kamu cari di situ. Karena saya tadinya takut sama kodok sama ular, saya jadi berani-beraniin karena nggak ketemu kuncinya ya kan. Saya cari, saya bantuin cari di situ ya. Tadi kamu ke situ ya, tuh rumputnya tinggi-tinggi gitu. Kalau saya angkat begini pun belum tentu ketemu. Mungkin bisa juga mental kan kalau saya cabut-cabut begitu kan. Udah cari ke sana ke tempat Pak Alcin yang tadi lewat gitu ya. Nggak ketemu saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kita ini udah mau pulang kuncinya nggak ada. Di mana Tuhan? Saya bilang gitu kan. Saya refleks, di mana Tuhan? Itu saya ke sebelah kiri. Kenapa saya di mana Tuhan ke sebelah kiri? Karena saya selalu kalau mendengar suara Tuhan tuh di sebelah kiri saya. Ya, kalau Tuhan lagi bicara kasih tahu tuh Tuhan selalu di sebelah kiri saya dengarnya. Nah, kalau Tuhan di sebelah kiri berarti saya di sebelah kanan Tuhan ya. Begitu saya bilang, Tuhan kita udah mau pulang nih Tuhan. Saya doanya gitu aja sama Tuhan. Kita udah mau pulang tapi kuncinya nggak ada Tuhan. Di mana Tuhan? Saya gitu. Pak Alcin mah masih nyari kunci di sebelah sana. Begitu saya bilang di mana Tuhan? Itu saya nunduk begini nih. Itu Tuhan kasih lihat saya. Seperti film begitu ya. Seperti film gitu. Seperti video berjalan itu. Jalan begitu. Di situ ada rumput. Di situ pas yang dekat mau pintu keluar itu ada rumput sedikit. Itu filmnya diam aja di situ. Saya lihat. Oh di situ ya Tuhan, langsung saya beranjak. Saya beranjak ke tempat yang ada rumput sedikit itu dekat pintu. Ada rumput. Saya buka begini rumputnya, langsung ketemu. Pak, udah ketemu kuncinya Pak. Suami saya kan masih di sana Pak Alcin. Pak, udah ketemu Pak. Kuncinya udah ketemu Pak. Tuhan Yesus yang kasih tahu Pak. Saya teriak-teriak saudara yang kasih Tuhan. Itu rasanya di sini meluap-luap sekali. Rasanya tuh bagaimana gitu ya. Terus, Pak, Tuhan Yesus loh Pak yang kasih tahu Pak. Tadi saya tanya, Tuhan kuncinya di mana? Tuhan Yesus kasih tahu loh Pak. Ini Tuhan Yesus yang kasih tahu loh Pak. Terus saja saya ngoceh-ngoceh seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam sini ini meluap-luap gitu. Nah itu kedua. Pertama, kedua yang di gunung sampah itu. Nah
Saya bercerita ini bukan apa-apa ya. Walaupun saat itu saya mengalami hal yang ibaratnya, saya dari kecil Pak Alcin tuh nggak pernah bercita-cita jadi pendeta, jadi gembala, melayani Tuhan. Nggak pernah ada cita-cita seperti itu, sudah dikasih Tuhan. Ya, kalaupun Tuhan memberkati kami, misalkan ya dengan ikan-ikan yang kami pelihara, ya, terus jadi baik, pasti Tuhan juga menolong untuk membuat kami tidak repot-repot capek-capek tengah malam ibarat jam 12 terus kita baru keluar cari sampah sayuran itu. Ya kan, pasti Tuhan juga kasih orangnya untuk membantu. Tapi kalau itu rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan bukan itu dalam hidup kami, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini rencana Tuhan. Suatu penghormatan, penghargaan yang luar biasa. Kami diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, menggembalakan, dan Tuhan percayakan gedung gereja yang begitu indah, yang begitu baik, besar ini buat saya, sangat istimewa, sangat megah buat saya, ini luar biasa. Padahal kita nggak pernah bercita-cita sekolah khusus teologi ya supaya nanti jadi pendeta, jadi gembala, jemaatnya banyak, bisa kaya raya. Nggak pernah bercita-cita seperti itu. Ini semuanya maunya Tuhan dalam hidup kami. Makanya Pak Alcin sekolahnya tuh memang sekuler, komputer, karena memang gak bercita-cita. Tapi Tuhan punya mau, gak pernah, gak terlaksana. Tapi S2-nya karena udah melayani jadi ambil MTH. Puji Tuhan, bareng sama anak saya Christian, MTH-nya jadi wisudanya bareng. Christian juga nggak, tadinya S1-nya bukan teologi ya, akunting, itu ekonomi. Kenapa saya menceritakan hal seperti ini? Walau dalam keadaan apapun, sesulit apapun ya. Karena orang hidup pasti punya masalah. Ingat aja, pegang aja terus kebenaran firman Tuhan, lakukan terus. Pegang terus perintah-perintahnya dalam setiap saat hidup kita. Dalam segala musim hidup kita. Mungkin saat ini saudara-saudara ada yang sedang mengalami ekonominya lagi pailit, usahanya, tokonya lagi sepi, ya belum punya pekerjaan, belum dapat jodoh, belum sembuh-sembuh dari penyakit. Ingat, pegang terus perintah Tuhan, jangan pernah lepaskan itu, amin. Satu hari nanti, waktunya Tuhan akan memperlihatkan kasih setianya. Dia akan memulihkan keluargamu, dia akan memulihkan ekonomimu, dia akan memulihkan, menyembuhkan penyakitmu, amin. Amin. Percaya? Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau ucapkan dengan iman kita. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitku. Ikuti. Dengan iman ya. Dengan iman ya. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitku. Tuhan sanggup memulihkan keluargaku. Tuhan sanggup memberkatiku. Tuhan sanggup memulihkan kerohanianku. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Demikian firman Tuhan.